masih seram. Nah, ujungnya balik nih. Ada harapan. Harapan aja gitu. Serem ya. Kita lanjut ya. Hmm. Jadi kalau kalau ini sih biasanya sih kalau locking itu biasanya kadang kita nggak mau cut. Ya kita nggak mau cut loh. Nah, ini kita nunggu gitu. Jadi misalkan di sini dia oke ini deh alat bantu aja. Dia jaraknya segini gitu. Nah ini jaraknya kan. Jadi kalau misalkan kita cut di sini, kita cut di sini nih si SL-nya kita sel-nya kita cut. Cut ya. Clear ya. Sel 0,2 clear. Kan profit nih. Nah, kan profitnya sebanyak ini. Profitnya kan ini. Ini profitnya ya. Ini profitnya. Maka yang kita tunggu selanjutnya adalah harga itu bergerak minimal sebanyak ini. Panjang jarak si locking. Kalau dia udah benar bergerak kembali ke harga locking, jadi harga ini kemudian bergerak menuju itu. Kalau dia udah setara dengan jarak locking, udah yang si buy-nya di-cut aja. Masalah udah selesai itu biasanya. Udah pasti selesai masalahnya. Artinya equity kembali lagi. Problemnya adalah biasanya kemauan kita gitu. Setelah kita cut ini kita di sini jadi kalau di sini ya. Ini kemudian yang si si buy-nya boleh dibuang di sini. Intinya ini merah jadinya aja. Dan itu akan jadi berwarna merah. Nah, tapi kita kan punya selisih di sini. Jadi yang ini ketutup berhasil ditutupi oleh yang profit ya. Kemudian ada selisih sedikit. Nah, kita masih dapat tuh masih nol ya. Kondisinya boleh bilang jadi nol. Cuma kadang-kadang kita maunya itu nggak gitu. Kita maunya si yang buy-nya juga begini juga dapat profit. Yang nggak itu deh asal ada profit aja katanya. Kayak kita kadang-kadang maunya begitu. Nah dia biasanya nggak nyampe. Biasanya dia kemudian sampai sekitar ini mungkin kemudian dia kembali bergerak turun. Dan kita jadi kehilangan momentum untuk menyelesaikan locking. Karena jadi rumit nanti. Biasanya problemnya situ karena saat udah benar kita nggak mau equity udah kembali kita nggak mau gitu kita sayang gitu tadi kan posisinya minus gitu ya udah saya tunggu sampai posisi atas juga plus. Nah ini rumit. Jadi kadang-kadang untuk mempercepatnya ada satu strategi namanya blocking plus cover. Ya. Jadi di sini ini kita nggak boleh masuk 0,2 minimal 0,3 atau lebih pas sebenarnya 2 kali dari yang atas itu 0,4. Sehingga saat ini kan berarti sama seperti tadi ini kan kita menciptakan jarak lockingnya. Tapi ada satu posisi yang terbuka. Jadi saat kemudian harga turun sejak sebatas ini sebenarnya ada satu posisi lagi yang buat nutupin ini. Jadi nutup dan nah kalau udah terjadi begitu secara akumulatif jadi nol keluar solusinya begitu. Selesaikan masalahnya.
Biasanya kita enggak, lagi-lagi problemnya gitu, kita biasanya enggak. Lalu kemudian problemnya adalah harga kemudian berbalik lagi. Harga berbalik hingga kemudian harga justru berada di tengah-tengah ini. Nah ini dilema nih kalau begini. Kalau saran saya sih biarkan dia justru kembali ke sini. Saat di sini kemudian masuk buy lagi 0,2 lagi. Ya sorry 0,4 buy-nya. Jadi ikuti note yang posisi yang pasar locking sehingga kita akan tetap kebanyakan posisi buy. Jadi posisi yang benar tetap harus lebih banyak. Dan ini ayo balik lagi. Korek lihat dulu deh. Sebenarnya kalau covernya itu lebih tepat nih kalau sekarang saya mau perbaiki mau cepat itu mungkin di gold kali. Cuma goldnya lagi diem pula begini. Rada susah saya masuk di gold untuk nutup si Nasdaq itu kayaknya gimana gitu. Wah, ponnya naik turun tuh. Nasdaq saya mesti 0,4 kalau saya masuk. Kalau saya meyakini dia nggak jadi naik, saya harus ambil 0,4. Dan kalau lagi posisi locking jangan pakai stop loss ataupun TP. Menghindari biar jangan sampai ada yang terbuka. Kalau di Meta 4 tuh agak enak gitu karena di Meta 4 tuh ada script yang close all. Kalau Meta 5 nih script itu belum kayaknya belum efektif ya. Saya udah cari beberapa script yang close all tuh belum nggak jalan. Wih turun nih. Nah ini ada kayak bukan mulai lagi Pak, ini udah hening dari tadi. Saya ngoceh-ngoceh gini aja nih. Mana euro ponnya mulai jalan pula lagi. Ayolah Nasdaq. Ya, ayo. Iya Pak. Tapi kalau masuk ini berarti menit 44 nanti ini di pon. Menit 44 euro juga sama. Euro belum ya, euro belum record. Gol gol juga belum. Saya masih Pak, saya masih nih Pak. Kapten kapal meloncat terakhir Pak. Ini sih kapten kapalnya baru baru keliling aja nih, keliling keliling decknya nih. Mohon Bapak Ibu sekalian pasang pelampungnya. Pakai life jacketnya mohon dipakai. Nah, yuk. Ayo. Dulu saya pernah tuh ngalamin waktu berangkat dari Pontianak Jakarta pakai pakai kapal cepat itu kapten kapalnya turun kasih tahu Bapak di bawah itu ada life jacket mau dipakai. Aduh, lemes. Lemes bener-bener rasanya. Kalau udah dikasih tahu kayak gitu, berarti sudah siap-siap, Pak. Itu dia lemes rasanya, Pak. Aduh. Alhamdulillah selamat sih sampai di Jakarta. Hei, ayo. Ini yang lain pada kemana? Pada hening. Iya Pak, kalau lagi udah pakai pakai pelampung itu Pak, kita semuanya udah tinggal berdoa aja Pak. Nggak bisa ngomong-ngomong lagi udah. Nah, jadi Udah. cipta. Oke. Jadi kalau kalau pakai strategi ini, kalau pakai locking plus cover, kelemahannya adalah kalau dia balik ke tengah.
Kalau mau balik ke tengah, ini solusinya begini. Jadi kita di atas ini kembali lagi masuk buy. Pokoknya berusaha masuk buy dengan lotnya tetap mengikuti yang terakhir. Terus aja nanti dia turun juga sell lagi 0,4. Di sini mulai equity masih dijaga. Dia masih bengong sini. Gimana landasan nih? Come on. Kalau lock itu serba salah juga Pak. Kadang-kadang saya juga pernah lock, kasihan. Betul Pak. Jadi kalau di locking ini ya, kalau di locking ini kita tuh kalau nggak ada penambahan lot begini, jadi misalkan kayak begini nih, kayak di bawahnya kita tetap pakai 0,2. Ini kita mesti sabar, intinya sabar. Nah, godaan terbesarnya itu adalah biasanya itu yang bikin frustasi ini kalau dia udah terlalu lama gitu Pak. Sampai kapan nih saya boleh buka gitu. Kemudian pas dibuka ya kayak gini nih. Nah, ini juga bisa jadi contoh. Saya anggap ini bisa jadi contoh. Yang ini posisi di sini. Kalau di Nasdaq ntar bukan contoh. Kalau Nasdaq sih bukan contoh, nanti praktek itu namanya. Kalau kita pakai, kalau saya pakai. Misalkan aja gitu, misalkan aja kita di sini lah ya. Kita terlanjur ambil posisi buy. Buy 0,1 deh. Ini sih agak enak karena kita udah lihat model harganya gitu. Tapi saya mau nunjukin memang dilemanya begini kalau lagi lock. Kemudian dia ternyata kan turun tuh. Jadi kita kemudian nyerah di sini. Di area ini kita nggak pakai stop loss, nggak mau loss, intinya begitu. Kenapa kita locking? Karena kita nggak mau loss. Kalau mau loss kan gampang gitu ya, nggak ada pusing begini. Dan gawatnya si Nasdaq bertingkah lagi tuh. Adeh. Rasanya bakal meraktekin locking nih saya. Kalau saya sih nggak locking lah, biar aja lah kena stop loss dah. Nah, sip Pak. Memang lebih gampang begitu Pak. Nah, mana tadi ya contoh? Nah, ini ya. Di font. Nah, kemudian nih biasanya nih, ini mana tadi saya kasih? Ini gue. Coretan tadi di mana saya lupa pula. Oh ya dia geser. Kenceng nih. Udah gini deh. Nah, stop loss. Minus 84. Stop loss siapa ya? Saya lebih seram, Pak. Minus 84 sudah kena stop loss dah. Oke, Pak. Kalau gitu sih jauh lebih enak gitu, Pak. Buat saya sih gitu ya. Buat saya itu kadang-kadang stop loss itu penyelamat kita justru. Jadi kalau kita nggak stop loss malah seperti posisi begini kan, di ngapa gitu ya, kita mesti apa gitu. Nah, kadang-kadang kalau udah kena stop loss sebenarnya udah lebih jelas. Jadi next kita bisa pelan-pelan kita coba balikan gitu. Karena hanya memang butuh ya mental, lagi-lagi bicara nih. Ya tunggu dulu. Ini turun ya kayaknya. Sepertinya kencangnya turun nih kayaknya. Ayolah. Oke. Si goldnya nih. Goldnya turun loh. Tapi saya juga cenderung bilang goldnya masih mau turun. Buang dulu semuanya.
Ya ini masih punya ruang untuk turun. Kita tahan satu dulu. Ini menit 59 tapi saya masih punya Nasdaq. Ayo, 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 ayo. Konserling, konserling nggak menariknya selnya. Menit 44. Oke. Yolah, balik lagi naik. Ya, ayo, ayo, ayo. Ini kalau gini bahkan ngeliat time pendek gak dilirik nih. Saya juga mau cari apa yang masih enak dilihat chartnya. Ayo. Nah, ayo yang kenceng. Ih, ponnya tajam . Ya, ayolah Nasdaq. Ayo Nasdaq. Wih, ini kayak double top nih. Menit 44 kali ya. Aduh, ayo come on Nasdaq. Gara-gara Nasdaq jadi nggak bisa berkreasi di pon nih. Goldnya juga turun lagi. Strong dollar ya. Kecuali ke euro. Nah, ayo Nasdaq. Come on. Mau masuk lagi saya ngeri. Ayo Nasdaq. Pengen itu nambahin buy lagi sih, tapi saya ngeri. Wih, panjang. Ayo Nasdaq. Ayo Nasdaq, kamu bisa Nasdaq. Yo, lewat. Oh, jangan jangan di ini jangan dihalangin. Jalannya jangan dihalangin. Paling nggak ngaruh gitu ya, tapi ya nggak enak dipandang mata aja itu kalau dia masih ada resisten gitu. Ayo Nasdaq. Ya, sip. Ayo. Harus sekarang. Berarti ini harusnya sekarang baru masuk ya.
Baru menit ini masuknya nih. SL-nya di sini. SL tetap harus. Hmm. Hmm. Yuk. Jonas Dak. Ya. Iya, Jonas Dak. Ya, dojunya kurang sepakat. Sip, ayo lanjut. Masih ada harapan. Ada harapan, ayo come on. Ini kapten kapalnya keliling-keliling deck bilang sabar. Ini baru cobaan. Ayo come on. Uh, Wih, golnya tajam nih. Aduh, ini dia nih. Ya, ayo. Ayo lah Nasdaq. Come on. Ya, ya, ya. Iya. Ayo Nasdaq. Come on. Sip. Yuk. Ayo Nasdaq. Nih, ini apa? Ini badai badai sepertinya akan berlalu. Ayo Nasdaq. Tapi tadi sesaat tadi sini saya lagi berpikir soal mau pakai locking plus cover gitu. Cuma karena slot saya udah lagi 0,2 maka saya harus masuk satu kan 0,4. Locking lagi tadi selesai, Pak. Oh iya bingung Pak. Malah jadi serba salah Pak. Jadi saya nunggu yang titik terakhir di sini tadi. Nah itu salah satu kiatnya gitu. Jadi misalkan kita kita misalkan di sini, misalkan kita pakai ini deh. Nah misalkan aja, misalkan kita ambil posisi buy di sini, di sini deh. Nah kita nggak jangan terpaku untuk oke ini saya SL-nya di sini aja gitu. Nah, kita
cari beberapa titik. Saya suka siapkan tuh minimal 2 gitu. Jadi gini, jadi ini misalkan entry-nya di sini di atas lah ya. Siapkan, kan nggak mungkin saya pakai SL yang di sini terlalu dekat. Jadi SL terdekatnya ada di sini. Kok nggak mau. SL terdekatnya di sini. Satu lagi ada di sini. Ini di sini. Saya letakkan terjauh dulu. Jadi saya letakkan tidak di sini. Yang di areal ini untuk ya kita mempertimbangkan apa saya cut loss manual atau saya ubah strategi atau apapun. Jadi ini dan satu lagi dari sini. Jadi ini kayak titik pertahanan terakhir, kalau dia lewat juga ya sudah lagi. Memang kita harus locking atau kita harus cut loss manual biar lossnya nggak banyak. Nah, kalau sebentar kalau dia terlewat ya udah pasti loss maksimum kena. Yuk. Teman. Iya. Saya nggak bisa gitu kita. Kalau lihat teori sih harusnya pakai stop loss dekat. Cuma kalau dekat kan mudah kena. Kena berkali-kali mental kita hancur. Jadi kita mempertanyakan diri kita sendiri. Saya ini bisa atau enggak sih masa tiap kali masuk salah mulu gitu kan. Nah, kalau kita jauhkan SL-nya, memang peluang kenanya berkurang, menipis gitu, kemungkinan besar jarang kena stop loss. Cuma kalau kena sakit hati. Tuh. Itu Nasdaq, Nasdaqnya malu-malu pula. Ya, ayo lanjut. Tuh, ujungnya turun pula. Fungsinya aja kan gitu. Halu Pak, halu. 1:1. Yuk, nggak dilihat lagi deh. Sayangnya saya udah pakai 0,2, 0,1 sekarang bisa pakai 0,2 ya. Nasdaq. Ya, Bang. Uh, beda. Ya, teman. Ini sih angan-angan doang ya Pak ya. Saya letakkan TP-nya di sini. Bagaimanapun nanti kalau dia berhasil ngelot ini ya, saya keluar aja. Pede sih dia bakal naik. Karena udah buy ya, udah lanjut buy.
Dari ini daerah saya di mana saya mungkin akan cut loss manual. Cut loss manual aja kayaknya lebih enak ya, dari saya locking juga agak serem. Tapi saya nggak akan ngeletakin SL-nya naik dulu sini, enggak. Karena ini masih di range dia nih. Kok pada sepi ya. Ya lagi hening Pak, lagi meluk ini masing-masing Pak. Life jacketnya kita lagi pelukan banget nih. Aduh, udah mau oleng kapal kayaknya udah mulai balik lagi nih posisi kapalnya nih, Iya Pak. Kapten. Cuma derajatnya belum pas Pak, masih agak-agak miring-miring Pak. Loh, dia terhenti pula lagi. Saya melihat si Dojun. Dojunnya juga berhenti turun ya. Golnya turun. Ayo, come on. Itu lebih besar apa? Lebih ngeri Dojun sepertinya daripada Nasdaq ya, Pak Nito. Iya Pak, betul Pak. DJ open posisi langsung -10. Iya Pak, betul Pak. Spreadnya lebih lebar, kelihatannya memang sedikit lebih lebar Pak. Kalau dia nih Pak, si 200 ya. Dojun. Iya sih ya. Oh, Nasdaq kan ada komanya, dia kan enggak. Memang lebih lebar. Kelihatan dari sini kan juga nih Pak, jarak spreadnya tuh ya dengan ini. Apa nggak ditambah posisi buy lagi di Nasdaq? Belum Pak, belum Pak. Belum Pak, belum. Belum aman Kan sekarang. mungkin ya. Belum aman Pak sekarang menurut saya Pak. Dari tadi nih ini telat sih sebenarnya, tadi harusnya di sini tadi saya beranikan ambil gitu ya. Cuma kalau dia yang takut tuh kan dia ngerem terus balik. karena saya udah terlanjur 0,2 tadi, harusnya di atas masih 0,1. Tapi ya nggak apa-apa deh, begini deh. Ya nggak. Nah itu kenapa ya saya nggak mau jor-joran tuh di balance-nya ini loh. Maksudnya pas saat saya misalkan saya store gitu, saya nggak mau terlalu besar gitu. Yang terlalu besar sih sebenarnya kita bisa lebih banyak, cuma biar bahayanya juga gitu, kita jadi kemainkan posisi. Jadi kayak misalkan tadi saya di sini ada kisaran 5.000 aja, saya dengan mudah bisa kepancing ngebay lagi gitu. Juga sih. Kalau bener nggak apa-apa, itu kalau salah kusutnya makin tambah seram jadinya. Kalau benar ya nggak apa-apa, benar juga. Jadi kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang enaknya tuh balance itu pas-pasan gitu. Jadi kita seakan-akan punya one shoot ya, udah. Jadi sehingga kita kan agak-agak mikir-mikir tuh, ambil nggak tuh panjang gitu pikiran kita. Kalau kita lagi balance-nya lagi besar sih,
Nggak boleh lihat chartnya aja, lihat chart sikat gitu. Tiba-tiba nanti kebanyakan Benar posisi. juga, benar. Ya, ayo. Saya rasa ini bakal aman kayaknya. Pede kita sekarang. Jadi stop lossnya tepakan di sini. Saya tetap di sini stop lossnya. Oke. Dan gara-gara Nasdaq nggak terasa ya Pak, kita udah masuk jam 10. Kita cukupkan sampai di sini. Saya pokoknya asal dia biru, udah saya keluar deh gitu, nggak pakai kalau lihat pakai TP sih ini kayaknya mimpi gitu, panjang perjalanannya. Terus kalau dia ngelaut di sekitar areal ini ya udahlah saya cut loss aja lah, biar besok masih ada peluru untuk berjuang lagi gitu ya. Benar Pak, benar Pak. Jadi nggak terlalu pusing kita ya Pak, kan intinya kan kalau kita masih punya kemampuan trading ya, loss terdahulu itu bisa kita rebut kembali. Tapi kalau sampai kita fullkan malam ini ya ntar gimana cara balikinnya. Iya, alhamdulillah. Oke. Saya rasa sampai sini malam ini. Terima kasih semuanya. Semoga posisi ini jadi membiru. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.